Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan nikmat sehingga kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Yang kedua, tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW, yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang kisah Nabi Zakaria dan penantiannya selama puluhan tahun. Nabi Zakaria adalah Nabi keturunan Bani Israel. Beliau belum diberikan keturunan hingga pada usia senjanya. Mengingat juga istrinya adalah seorang wanita yang mandul. Namun, Nabi Zakaria termasuk orang pilihan karena beliau diberikan kesempatan untuk merawat Maryam binti Imran, yaitu ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Nabi Zakaria senantiasa selalu memastikan kebutuhan dari Sayyidah Maryam. Beliau selalu menjenguknya di mihrab, tempat beribadah Sayyidah Maryam. Setiap kali beliau menjenguk Sayyidah Maryam, beliau selalu mendapati makanan di dalam mihrab. Dan beliau meyakini bahwa makanan tersebut bukanlah makanan yang beliau berikan dan juga bukan makanan-makanan yang diberikan oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Beliau meyakini bahwa itu makanan merupakan pemberian dari Allah. Lantas Nabi Zakaria bertanya kepada Sayyidah Maryam, "Wahai Maryam, dari manakah engkau memperoleh ini semua?" Dan Sayyidah Maryam menjawab, "Itu dari Allah. Sungguhnya Allah memberikan rizki kepada siapapun yang ia kehendaki tanpa perhitungan." Dengan adanya hal tersebut membuat hati Nabi Zakaria terketuk. Beliau memiliki keinginan untuk bisa memiliki keturunan, untuk melanjutkan kenabiannya dan meneruskan kehidupan. Lantas Nabi Zakaria pun berdoa kepada Allah supaya diberikan keturunan yang terbaik dari sisinya. Kemudian Allah pun mengabulkan doa Nabi Zakaria dengan segera. Malaikat memanggil Nabi Zakaria yang telah melaksanakan sholat di mihrab. Allah memberitahukan kabar gembira kelahiran Yahya, seorang anak yang akan menjadi pembenar kalimat Allah, seorang anak yang akan menjadi penuntun, yang akan bisa menahan diri dari nafsu, dan seorang nabi yang berada di antara orang-orang yang shalih. Nabi Zakaria yang terkejut mendengar kabar gembira tersebut, beliau kemudian meminta suatu tanda kepada Allah. Kemudian Allah pun memberikan tanda bahwa ketika Nabi Zakaria hendak menyampaikan sesuatu pada kaumnya, beliau tidak dapat berbicara selama 3 hari. Namun, Nabi Zakaria tetap bisa berbicara ketika beliau berzikir dan bertasbih kepada Allah. Kemudian, 9 bulan berlalu, lahirlah seorang anak, putra Nabi Zakaria yang diberi nama Yahya, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria dan Nabi Yahya merupakan nabi keturunan Bani Israel dan tidak ada nabi selepasnya selain Nabi Isa alaihissalam. Menurut hukum kauniyah, kisah Nabi Zakaria dan istrinya ini merupakan kisah yang berada di luar dari kewajaran pada umumnya, mengingat usia Nabi Zakaria yang telah lanjut usia dan kemandulan dari istrinya. Namun, dari kisah ini dapat kita ambil hikmah bahwa karunia Allah tidak dibatasi oleh keterbatasan dunia. Jadi, kita sebagai hamba Allah, kita harus senantiasa optimis terhadap karunia Allah. Nah, sekian kisah dari Nabi Zakaria dan penantiannya selama puluhan tahun. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya dan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.